Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani dimanapun Anda berada. Kami dari tim PPP Kecamatan Mangaran. Saat ini kami berada di lokasi wilayah kelompok tani Mujah, Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran. Bersama kami juga ada Mas Ari ini, Ketua Kelompok Tani Mujah. Baik Sobat Tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penggunaan mesin tanam padi otomatis atau yang biasa dikenal dengan rice planter. Apa itu mesin ini, kegunaannya, dan bagaimana aplikasi di lapangannya nanti. Mari kita simak video selanjutnya. Saat ini sistem tanaman padi yang ada di Indonesia, terutama di kecamatan kita, masih menggunakan secara tradisional, yaitu dengan sistem pindah tanam atau tegel dengan tenaga manusia. Mesin tanam padi yang otomatis yang akan kita kenalkan saat ini menjadi alternatif untuk tanam serempak yang kadang-kadang agak kesulitan kita lakukan karena dengan keterbatasan tenaga manusianya. Rice transplanter ini merupakan alat tanam bibit dengan jumlah, kedalaman, dan kondisi penanaman yang akan seragam. Sahabat tani, konsep alat ini adalah memberikan jarak tanam yang pas antara satu barisan dengan barisan yang lain yang lebih presisi, juga memiliki efek yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Jarak antar barisan ini dapat dimanfaatkan untuk memudahkan perlakuan pemeliharaan tanaman padi yang kita budidayakan. Sahabat tani, alat tanam ini bisa menanam padi secara otomatis pada lahan yang sudah disiapkan. Mesin ini juga bekerja dalam waktu yang lebih cepat daripada menggunakan tenaga manusia. Dengan menggunakan mesin ini, petani akan diuntungkan karena pekerjaan selesai secara lebih efisien dan sangat praktis. Untuk bisa lebih meyakinkan kita semua tentang keunggulan-keunggulan dalam berbudidaya menggunakan mesin tanam ini, berikut ikuti tahapan-tahapan dalam berbudidaya menggunakan mesin tanam ini dari semai sampai nanti tanam di lahan sawah. Sobat tani, langkah pertama, media tanam yang sudah disiapkan masukkan ke dalam tray dan diratakan. Selanjutnya, benih yang telah kita peram selama 24 jam itu kita tabur secara merata di atas media tanam sekitar 100 gram per tray di media tanam yang sudah lembab. Dibiarkan tersusun selama 2 hari biar berkecambah. Setelah 2 hari, pindahkan tray tersebut dan ditata di lokasi semai, bisa di pekarangan atau di rak-rak bertingkat. Lokasi tersebut harus terbebas dari hama, hewan ternak, dan OPT lainnya. Jangan lupa lakukan penyiraman secara intensif ya. Persemaian merupakan langkah awal dalam bertanam, sehingga wajib mendapatkan perhatian supaya menghasilkan bibit padi yang sehat dan subur. Media semai yang dibutuhkan adalah tanah yang subur berasal dari pekarangan yang bebas dari tumpukan sampah atau tanah sawah yang dicampur pupuk organik. Sobat Tani, umur bibit yang siap tanam itu berkisar antara 15 sampai 17 hari setelah semai. Tinggi bibit yang disarankan mencapai 20 cm. Untuk menghemat tempat dan ruang, bibit padi ini bisa kita gulung sehingga mempermudah dalam proses pengangkutan. Sobat Tani, saat tanam yang perlu diperhatikan adalah lahan sawah tersebut sudah terbajak dengan sempurna dengan kondisi air yang macak-macak atau tidak tergenang. Dan dalam lahan sawah tersebut sudah harus dipastikan bahwa hama keongmas sudah terkendali karena bibit yang kita tanam ini masih usia muda. Sobat Tani dimanapun Anda berada,
Kali ini kita bersama dengan Ketua Kelompok Tani Muja, Mas Haryati. Di sini kami semenyampang bertemu, kami akan melakukan wawancara sedikit apa yang melatar belakangi Kelompok Tani Muja menggiatkan adanya mesin tanam transplanter di Kelompok Tani Muja. Terima kasih kami sampaikan. Sebenarnya ada beberapa motivasi kami dalam mempekerjakan atau menekuni dunia transplanter ini. Salah satunya yang paling inti adalah keterbatasannya SDM. Karena apa? Karena ketika tanam manual, pekerja yang bekerja di sawah itu sudah pada rentan semua, sedangkan yang muda tidak mau ke sawah dan tidak mau tanam. Untuk selanjutnya, ini berkaitan dengan efisiensi, antara lain efisiensi waktu, tenaga, juga biaya. Itu yang latar belakangnya sebenarnya. Tentunya menggunakan tanam transplanter ini ada kelebihan, ada keunggulan. Kelebihannya juga banyak, salah satunya usia bibitnya lebih muda. Usia bibit untuk tanam transplanter itu cuma 17 hari setelah semai. Beda dengan manual yang 25-30 hari setelah semai itu. Yang kedua, biaya operasionalnya untuk biaya produksi tanam dari awal sampai tanam itu biasanya kalau manual di angka 1.600.000, tapi kalau di transplanter kita cukup 13-13.50. Itu sudah selisih antara 300-400.000. Lagi kelebihan dari tanam transplanter ini, nanti keanakan ketika sudah dipupuk itu akan maksimal. Karena apa? Karena ketika tanam usianya masih muda, hingga produksi anakannya ketika sudah dipupuk itu akan maksimal. Dan itu sudah banyak bukti, nyata buktinya. Ya, baik Mas Haryati. Saya kira sudah banyak kelebihannya. Ya, mudah-mudahan makin banyak petani yang bisa tertarik dengan menggunakan transplanter. Kemudian tak kalah penting ini Mas Haryati, tentunya dalam berbudidaya, berupaya tak luput juga dengan tanam menggunakan transplanter. Di sini ada titik krusial yang harus dijaga sehingga proses penanamannya, baik itu waktu di persemaian ataupun di lahan, yang menjadi titik krusial, kira-kira di bagian apa yang perlu diperhatikan itu Mas Ari? Yang pertama, ketika tanam menggunakan transplanter sebelum tanam kami dulu sempat ada masalah, sempat ditegur, bahkan sempat dinasihati agar ketika mau tanam tidak digulung. Bibit itu tidak digulung. Itu akan berdampak terhadap patah tidaknya bibit yang akan ditanam. Sehingga kalau patah, akibatnya nanti mau tumbuhnya, mau hidupnya di lahan itu akan memerlukan waktu yang lama. Tapi sudah kami buktikan beberapa tahun ini ketika kami mau tanam digulung dan itu sama sekali tidak ada masalah. Artinya kekhawatiran di atas sama sekali tidak terbukti. Yang kedua, ketika tanam pakai transplanter ini itu diusahakan harus bersih dari keong. Kelemahannya ini keong karena apa? Bibit yang kita tanam menggunakan transplanter ini terlalu muda, usianya 17 hari hingga jadi makanan empuk bagi keong. Saya rasa kelemahannya cuma itu. Lainnya keunggulan sih. Tentunya dengan kelemahan itu bisa diatasi ya, kan ada untuk racun untuk keong ya, kira-kira mungkin bisa ditanggulangi dulu untuk keongnya. Jadi kan tidak harus patah semangat kan karena ada keong, jadi ya masih bisa ya sebenarnya ya. Pada akhirnya deal akhirnya nanti outputnya nanti kita bisa bandingkan antara tanaman manual dengan tanaman transplanter sangat jauh dengan perawatan yang sama, pestisida sama, pemupukan sama, pengairan juga sama, sirkulasi airnya juga sama, maka hasilnya outputnya itu jauh akan lebih banyak menggunakan transplanter dengan yang tanam manual. Itu yang kami buktikan. Baik Sobat Tani, barangkali ini pertanyaan pamungkas ya. Ini kira-kira bagaimana kalau Sobat Tani ada yang tertarik Mas Haryati menggunakan jasa tanam menggunakan transplanter di Kelompok Tani Muja? Kira-kira bagaimana, menghubungi siapa? Jika berkenan para petani
untuk menggunakan jasa transplanter bisa menghubungi Sekretariat Mujah yang ada di Desa Tribungan, atau bisa langsung menghubungi ke nomor telepon 0822 4545 7103 atas nama Haryadi. Baik, terima kasih Mas Haryadi atas waktunya bincang-bincang kami. Baik, Sobat Tani, demikian video yang kita buat pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi untuk pertanian yang lebih baik ke depannya. Salam dari kami, tim PPP Kecamatan Mangaran. Sukses berbudidaya, sukses pengendalian UPT, dan sukses panen yang melimpah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.